Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita memuji dan bersyukur kepadanya atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Semoga dengan seluruh aktivitas ubudiyah kita kepadanya dengan ikhlas dan di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan itu semua Allah hantarkan kita ke dalam surganya Al-Firdaus al-A'la. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada istri beliau, warga beliau, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma', dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa di atas petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita diingatkan oleh mu'alif hadal kitab tentang sebuah tema yang sangat menarik. Tentunya tema ini juga berkaitan dengan tema sebelumnya, yang sebelumnya kita diingatkan oleh mu'alif hadal kitab tentang sebuah tema, yaitu berlebih-lebihan. Maksudnya faktor utama seseorang jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah, jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan faktor utama itu dialah berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Nah, kali ini di tema yang hari ini kita akan bahas, dia adalah salah satu bentuk di antara bentuk sikap seseorang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh, yaitu temanya tentang larangan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, larangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang saleh. Perhatikan, larangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang saleh. Karena orang-orang yang saleh meninggal dunia, sebagian mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh meskipun mereka telah meninggal dunia. Di antaranya sikap berlebih-lebihan tersebut adalah mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan mereka, padahal syariat melarangnya, syariat tidak mengizinkan, syariat tidak membenarkan. Oleh karenanya tema ini sangat menarik, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pertama, di pembahasan yang awal kita ketahui bahwa berlebih-lebihan itu faktor utama, sebab utama seseorang jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Kita paham bahwa di antara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat bagaimana sangat menginginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keimanan dan keselamatan buat umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan dan keselamatan buat umat ini. Dan bagaimana amat belas kasihan lagi penyayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman. Dan bentuk kesempurnaan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam yang kuat agar umat ini beriman, agar umat ini selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segala sesuatu, baik itu sebab atau sarana atau sebab-sebab yang dapat mengiringi kepada kesyirikan, kekufuran, dan menutup celah yang dapat menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dan diingatkan. Beliau sangat gigih dan keras. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat benar-benar bersikeras dan tegas dalam masalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya beliau ingatkan larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang yang saleh, karena itu sikap, sarana, sebab utama seseorang jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah.
kekufuran kepada Allah, orang akan jauh dari iman kepada Allah, jauh dari keselamatan dari Allah. Orang kalau sudah jatuh ke dalam kesyirikan dan jauh dari keimanan, maka dia akan dekat dengan laknat Allah, murka Allah, dan adab Allah. Dan Rasulullah SAW kita paham sangat menginginkan keimanan dan keselamatan buat umat ini. Oleh karenanya Nabi tegas dengan jelas menerangkan sarana dan sebab yang menghantarkan untuk jatuh ke dalam hal itu. Rasulullah jelaskan dan Rasulullah tutup. Makanya mu'alif hadal kitab mengambilkan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bercerita kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang ia lihat di negeri Habasyah yang di dalamnya terdapat patung-patung. Maka Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, Nabi SAW mengatakan dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Nabi mengatakan, ulaik idza mata fihimur rajul salih. Mereka itu apabila ada orang yang saleh atau hamba yang saleh meninggal dunia, awil abdu salih banu ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat di dalamnya rupakan gambar-gambar mereka. Ulaika syiraru khalqi indallah. Perhatikan, Nabi tutup hadis ini dengan mengatakan ulaik, mereka lah orang-orang syiraru khalqi indallah. Mereka lah orang-orang yang sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, mereka dihukumi oleh Rasulullah SAW syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk. Karena apa? Karena mereka melakukan dua fitnah di atas jagat raya ini. Mereka melakukan dua fitnah terbesar sekaligus, yaitu mereka fitnah memuja. Fitnah yang pertama memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan itu terlarang. Memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan itu terlarang dalam syariat Allah. Dan fitnah yang kedua membuat gambar-gambar atau patung-patung, dan ini juga tercelah dan terlarang dalam syariat yang mulia ini. Oleh karenanya mereka disifati oleh Nabi kita Muhammad SAW, ulaik syirarul khalqi indallah. Mereka lah orang-orang yang sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dua fitnah sekaligus mereka lakukan. Fitnah yang pertama memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya. Yang kedua fitnahnya membuat gambar-gambar atau rupa-rupa, patung-patung. Dan ini merupakan sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh setelah meninggalnya mereka. Kemudian Nabi SAW di hadis yang lain, fima akhrajahu Imam Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata, ketika Rasulullah SAW akan diambil nyawanya, beliau pun segera menutup mukanya dengan kain, dan ketika nafasnya terasa sesak, maka dibukanya kembali kain tersebut. Ketika itu beliau SAW dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda dengan mengatakan, laknatullah alal yahudi wan nasara. Maka laknat Allah lah akan ditimpahkan, akan diberikan, akan diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa sebabnya, saudaraku? Apa sebabnya Allah berikan, Allah peruntukkan, Allah limpahkan, Allah timpahkan laknatnya buat orang-orang Yahudi Nasrani? Nabi menjawab dengan sabdanya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bukankah mereka yang telah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka, yang menjadikan kuburan para nabi masjid sebagai tempat peribadatan, dan itu dilarang dalam agama kita yang mulia ini. Dan inilah bentuk kasih sayang Nabi, dan inilah bentuk tegasnya Nabi SAW, dan inilah bentuk keinginan Nabi kepada umat ini agar beriman kepada Allah,
agar selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah jelaskan dengan sedetail-detailnya sebab-sebab dan sarana-sarana yang menghantarkan ke arah kekufuran, kesyirikan kepada Allah. Rasulullah jelaskan dengan sedetail-detailnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan mereka. Dan jika bukan karena hal itu, maka pasti kuburan beliau akan ditampakkan. Kalaulah seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan umatnya agar selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengingatkan umat ini agar menjauhi perbuatan-perbuatan mereka, di mana mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid atau tempat peribadatan. Dan jika bukan karena hal itu, maka pasti kuburan beliau akan ditampakkan. Karena apa? Kalau seandainya kita tanya orang yang pantas untuk ditampakkan kuburan, tentunya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak tidak ditampakkan. Hanya saja beliau khawatir kalau kuburannya nanti dijadikan sebagai tempat peribadatan, jadi sebagai tempat peribadatan, karena itu akan menghantarkan seorang jatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah, di mana ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadis yang sahih, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilah. Sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, yaitu kekasih mulia. Fa innallaha qad ittakhadani khalila, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Kama takhadha Ibrahimu khalila, sebagaimana Allah menjadikan nabinya Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku menjadikan seorang kekasih dari umatku, latakhastu Abu Bakr khalilah, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kemudian Nabi melanjutkan, ala wa inna man kana qablakum, dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, Nabi mengatakan, yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat peribadatan, tempat masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid, maka jangan jadikan kuburan itu tempat beribadah atau tempat untuk beribadah kepada Allah, masjid. Fa ini anhakum dari, sesungguhnya aku melarang keras tentang perihal tersebut. Perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ujung hadisnya, Nabi mengatakan, fa ini anhakum dari, sesungguhnya aku melarang keras akan perbuatan tersebut yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi, orang-orang saleh sebagai tempat peribadatan, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sarana kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundub, telah melarang umatnya untuk tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian ketika dalam keadaan hendak diambil nyawanya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan salat di sekitar kubur termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah walaupun tidak dibangun masjid. Dan inilah maksud dari kata-kata Aisyah radhiyallahu taala. Karena apa? Dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi ridwanullahi taala ajmain pun belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi taala ajmain pun belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena setiap tempat yang digunakan untuk salat berarti telah dijadikan sebagai masjid.
Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ju'ilat li ardh masjidan wa tahuran, telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat suci, yaitu alat sarana untuk kita bersuci, tahar, tayamum. Nah, oleh karenanya sahabat akhir nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadis yang marfu dengan sanad yang jayyid dari seorang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya." Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang masih hidup saat hari kiamat itu tiba. Nabi melanjutkan, "Walladzina yattakhiduna al-qubur masajid." Apa itu? Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Wal iyadu billah. Sahabat akhirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil kesimpulan larangan membangun tempat beribadah atau masjid di sisi kuburan orang-orang yang saleh, walaupun meskipun kita dengan niat yang baik, itu terlarang, karena itu sebab di antara sebab utama jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk di antara bentuk berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Larangan keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya patung-patung dalam tempat ibadah. Pelajaran penting dapat kita ambil dari sikap keras Rasulullah dalam masalah ini. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang-orang saleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Allah termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeluarkan pernyataan yang sangat tegas melarang umatnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Terakhir, beberapa saat menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang telah diambilnya, sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Perhatikan, inilah bentuk di antara kasih sayang Nabi kepada umat ini agar beriman kepada Allah, agar selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang menjadikan kuburan di sisi kuburan orang-orang saleh itu merupakan sikap yang dilarang oleh syariat yang mulia ini. Oleh karenanya Rasulullah melarang keras perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun kuburan beliau sudah beliau ada. Dan ini menunjukkan bahwa Islam melarang keras beribadah, kuburan-kuburan dijadikan tempat peribadatan. Meskipun kita dengan niat yang baik, maka itu merupakan wasilah, sarana, sebab seseorang jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan ini salah satu firman Allah yang menjelaskan bahayanya kesyirikan, yaitu Allah tidak akan menerima ampunan. Allah tidak akan memberikan ampunannya kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran dan kesyirikan dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Dan ini yang sahabat akhirin nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tema kali ini mengingatkan sama kita agar kita terjauh dari yang namanya al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tema yang menarik pada hari ini, dia diingatkan kepada kita semua bahwa janganlah kita menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh itu sebagai tempat ibadah, karena itu dilarang oleh syariat Islam yang mulia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.